Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Yolana Alfiansyah. Bagaimana dengan kabar sobat cerdas? Sudah siapkah belajar hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Sebelum kita mempelajari tentang gelombang mekanik, kita akan membahas terlebih dahulu tentang gelombang. Apa itu gelombang? Jadi, gelombang merupakan sebuah getaran yang merambat melalui suatu medium maupun tanpa medium. Gelombang tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang mekanik dan yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang mekanik dan apa itu gelombang elektromagnetik? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik merupakan gelombang yang memerlukan suatu medium dalam perambatannya. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, saat kalian pergi ke pantai, pastinya kalian akan menjumpai gelombang air laut yang secara terus-menerus dan secara bergantian jatuh di bibir pantai. Di saat yang bersamaan pula, saat gelombang air laut tersebut jatuh di bibir pantai, pastinya akan selalu disertai dengan angin yang cukup kencang. Dari ombak tersebut, air yang mengalir dari lautan yang sangat luas untuk jatuh ke bibir pantai itu dibawa oleh gelombang air laut dan juga dengan ada medium udara. Nah, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan suatu gelombang yang tidak memerlukan suatu medium dalam proses perambatannya. Jadi, gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang bisa merambat melalui ruang hampa. Contohnya seperti cahaya. Setelah kita mengetahui dari pengertian gelombang mekanik, kita akan membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam dari bentuk gelombang. Nah, yang pertama ada gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Jadi, gelombang transversal itu dapat kita amati seperti saat kita bermain tali yang kita naik turunkan. Nah, dari permainan tersebut kita akan mengetahui bahwa ada titik puncak dan juga titik bawah. Nah, titik puncak inilah yang kita sebut menjadi bukit dan yang berada di bawah itu dinamakan dengan lembah gelombang. Bisa kita simpulkan bahwa gelombang transversal merupakan sebuah gelombang yang arah perambatannya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Setelah kita tahu tentang apa itu bukit gelombang dan apa itu lembah gelombang, dan gabungan dari satu lembah dan juga satu gelombang akan menjadikan satu gelombang utuh yang sering kita sebut dengan lambda. Untuk jenis gelombang yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Jadi, gelombang longitudinal merupakan suatu gelombang yang saling berhimpitan antara satu dan yang lainnya. Nah, pada gelombang longitudinal ini kita dapat mengetahui susunannya yang berupa regangan dan juga rapatan. Dan untuk satu gelombang utuh itu terdiri atas satu rapatan dan juga satu regangan. Nah, gimana? Sekarang apa sudah tahu perbedaan dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal? Selanjutnya kita akan mengenal besaran-besaran yang ada pada gelombang. Yang pertama yaitu amplitudo atau yang sering kita ketahui dengan simbol A. Nah, amplitudo itu merupakan suatu simpanan maksimum gelombang amplitudo dengan satuan meter. Yang kedua yakni panjang gelombang atau lambda. Nah, yang sudah kita singgung pada materi sebelumnya, ini merupakan jarak antara dua karakter gelombang. Seperti pada gelombang transversal yaitu terdapat bukit dan juga lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal yaitu antara rapatan dan juga regangan. Dan yang ketiga yaitu frekuensi gelombang atau yang sering disimbolkan dengan huruf F. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk setiap detiknya. Jadi, saat gelombang tersebut bergetar, itu akan menghasilkan
suatu frekuensi atau banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu putaran. Frekuensi tersebut memiliki satuan yaitu Hertz atau yang kita singkat dengan Hz. Secara matematisnya dapat kita tuliskan bahwa frekuensi merupakan jumlah gelombang dibagi dengan waktu yang ditempuh untuk satu gelombang. Yang keempat yaitu periode. Nah, periode atau yang kita simbolkan dengan huruf T besar itu merupakan suatu waktu yang dibutuhkan oleh suatu gelombang untuk menempuh satu putaran penuh. Nah, periode sendiri itu memiliki satuan sekon. Ini besaran yang terakhir yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan suatu kecepatan yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menempuh jarak beberapa meter yang dibutuhkan. Nah, cepat rambat gelombang ini memiliki satuan meter per sekon. Adapun rumus matematisnya yakni dari satuan cepat rambat gelombang sendiri meter per sekon, kita dapat mencari cepat rambat tersebut dengan membagi jarak yang telah ditempuh oleh gelombang dengan periode yang dibutuhkan, sehingga kita akan mendapatkan cepat rambat tersebut dengan satuan tertentu, tetapi sesuai dengan standarnya kita menggunakan meter per sekon. Nah, pada gelombang mekanik, setelah kita mengetahui tentang apa itu pengertiannya, bagaimana bentuk gelombangnya, dan juga bagaimana kita mengetahui satuan-satuan apa saja yang ada di gelombang mekanik, kita juga perlu untuk mengetahui sifat-sifat dari gelombang mekanik tersebut. Terdapat 6 sifat gelombang yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pemantulan refleksi. Yang kedua yaitu pembiasan atau refraksi. Yang ketiga yaitu pelenturan atau difraksi. Yang keempat, gelombang mekanik juga memiliki sifat interferensi atau perpaduan. Dan yang kelima, gelombang memiliki sifat dispersi. Dan yang keenam, gelombang memiliki sifat polarisasi. Itu tadi penjelasan dan beberapa contoh dari gelombang mekanik. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat cerdas seluruhnya. Sekian dari saya, Yolana Alfiansyah. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.